Halo, saya Lia. Saya Welly, Selamat datang di Prospek. ruang diskusi properti. Jadi, YouTube channel Ruang Tengah yang kami buat ini akan membahas mengenai dunia properti. Ruang Tengah memiliki beberapa playlist, salah satunya adalah Prospek, Properti Perspektif. Nah, di Prospek ini kita akan membahas mengenai isu-isu seputar dunia properti, namun dibahasnya dalam perspektif kaum milenial. Jika kalian suka dengan konten kita, kalian bisa klik like, komen, share, dan juga subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi kalian. Agar tidak ketinggalan video-video yang kami buat. Nah, teman-teman, 1 bulan terakhir ini banyak sekali kita temui konten-konten viral yang membahas tentang apakah umur 25 tahun itu sudah harus memiliki apa saja ya. Nah, apakah di 25 tahun kita bisa mempunyai gaji minimal 8 juta atau punya tabungan 100 jutaan atau juga punya mobil, investasi, bahkan punya properti pertama di usia 25 tahun kita ini ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup dipikirkan bagi kaum milenial ya, khususnya yang mungkin berumur 25 tahun. Apakah benar nih umur 25 tahun menjadi patokan bagi kaum milenial untuk bisa memiliki rumah ataupun mungkin uang ataupun mobil ataupun mungkin tabungan. Menurut Welly sendiri nih gimana? Apakah betul nih harus 25 tahun kita udah memiliki properti atau gimana? Menurut aku nggak harus sih sebenarnya untuk mempunyai semua itu, karena kan setiap orang mempunyai pencapaian ataupun kebutuhannya masing-masing. Berarti sebenarnya umur 25 itu bukan menjadi patokan ya, untuk kaum milenial memiliki hal-hal yang tadi disebutkan seperti mungkin mobil ataupun properti seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri nih ya, yang ingin mungkin punya properti gitu tapi masih belum tahu nih gimana caranya, atau mungkin nggak untuk teman-teman punya properti di usia muda? Mungkin banget. Kalian bisa melakukan beberapa hal. Yang salah satunya adalah coba kalian tentukan budget dari properti yang ingin kalian beli. Kalian juga bisa menentukan di mana sih lokasi yang akan kalian membeli properti kalian dan kapan waktu yang tepat untuk membeli sebuah properti kalian. Berarti untuk memiliki properti di usia muda sebenarnya masih sangat mungkin ya. Iya. Walaupun bukan menjadi patokan keharusan. Dan juga kalau ingin memiliki properti di usia muda berarti kita punya planning yang cukup matang seperti yang tadi Welly sebutkan. Ada berapa hal yang harus dipikirkan? Ada 3 hal, yaitu budget, lokasi, dan waktu yang diperlukan untuk kita mempersiapkan dana dalam membeli sebuah properti. Oke, berarti ada 3 hal poin nih teman-teman yang kiranya teman-teman mungkin persiapkan kalau ingin punya properti di usia yang teman-teman sudah tentukan. Pertama, teman-teman tentukan waktu untuk membeli propertinya kapan, 5 tahun ke depan kah, atau mungkin 10 tahun, ataupun mungkin dalam jangka waktu dekat. Teman-teman tentukan set waktunya untuk membeli properti tersebut. Kemudian yang kedua disebutkan sama Welly tadi adalah lokasi. Lokasi ini teman-teman sudah mulai nih survei di mana nih lokasi yang kiranya teman-teman mau membuat properti teman-teman, apakah mungkin di tengah kota ataupun mungkin di luar kota, karena masing-masing lokasi pasti punya plus dan minus dan juga mungkin harganya berbeda ya. Dan yang ketiga tentu saja mengenai harga properti itu sendiri. Teman-teman wajib untuk menentukan harga properti yang teman-teman inginkan. Dengan begitu kita mengerti tujuan kita itu seperti apa dan juga kita bisa mulai mempersiapkannya. Nah, untuk mempersiapkan agar bisa membeli properti tersebut selain 3 hal itu apalagi tuh, Well? Nah, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu adalah coba investasi. Teman-teman bisa alokasikan gaji dari teman-teman sekitar 10-30% dan masukkan ke instrumen yang memberikan return lebih tinggi setiap tahunnya. Oke, berarti untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai menabung ataupun mungkin sudah punya pemasukan dan disisihkan dan teman-teman hitung gitu masih kurang untuk membeli properti, ada alternatif lain, mungkin uangnya mungkin bisa ditaruh di instrumen berupa investasi saham, ataupun mungkin teman-teman bisa taruh di reksadana yang lebih gampang, ataupun mungkin teman-teman mau bermain cryptocurrency
ataupun mungkin komoditi kalau teman-teman memang sudah mengerti dan menguasai hal tersebut. Jadi masih ada cara lain ya, selain bermain atau menaruh uang kita di instrumen, apakah kita mungkin bisa bekerja lebih ataupun gimana? Ada cara lain atau tips lain gimana? Ada satu cara lagi yang bisa kita dapatkan untuk meningkatkan dana pemasukan kita, yaitu coba untuk membuka freelance. Kita bisa menggunakan jasa kita ataupun pengalaman skill yang kita punya dengan melewati situs-situs freelance yang ada di internet. Oke, berarti mungkin poin yang berikutnya itu teman-teman yang punya kemampuan di bidang tertentu mungkin bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk mendapatkan uang tambahan. Misalnya teman-teman yang mungkin punya kemampuan dalam finansial mungkin bisa menjadi planner untuk teman-teman yang lain, ataupun mungkin teman-teman yang arsitek mungkin bisa melakukan proyek-proyek tambahan di luar jam pekerjaan seperti itu. Ya, betul sekali. Oke, jadi teman-teman yang ingin punya properti, teman-teman mungkin bisa mulai mengikuti saran kami berdua. Kami di sini juga bukan pakar ataupun ahli, dan mungkin kita bisa sharing dan berbagi bagaimana kita mempelajari properti atau mungkin mendapatkan properti pertama. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah lewat usianya di atas 25 tahun, jangan bersedih hati karena 25 tahun bukan menjadi patokan bagi kita untuk memiliki aset tertentu. Karena setiap orang pasti mempunyai start yang berbeda dan juga finish yang berbeda. Jadi teman-teman tidak usah kecewa ataupun berputus asa. Yang penting kalau teman-teman sekarang ingin mendapatkan sesuatu, misalnya properti, mulai untuk merencanakannya dan mulai mengeksekusinya mulai hari ini juga. Seperti itu. Benar sekali. Nah, mungkin konten pada hari ini kita bisa berbagi sharing tentang hal ini. Mungkin di kemudian hari kita bisa berbagi hal-hal yang barunya. Untuk teman-teman yang masih ingin mendengarkan atau mengetahui konten-konten mengenai kita, silakan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Aku kata kali.